COVID-19 ini, gereja sedang dibersihkan oleh Tuhan supaya kita tak kalah beribadah lagi nanti dengan sesuai dengan peraturan pemerintah. Saudara-saudara kita sudah bisa beribadah, maka kita akan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Amin. Mari kita jadikan gereja kita menjadi rumah doa yang sebenarnya. Katakan amin. Amin. Jadi rumah doa yang sebenarnya artinya gereja itu hanya kita jadikan tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tidak ada, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, motivasi lain. Tidak ada motivasi lain bagi kita tak kala kita beribadah. Serius, ya, serius. Ini ibadah betul. Tidak ada lagi bicara duniawi di sana, saudara. Sekarang ini kita melihat orang-orang hebat, ya, saking kebingungan, semua mereka mempersembahkan milik mereka untuk mencegah COVID-19 ini, saudara-saudara kekasih. Mereka berkata, uang kami tidak ada artinya. Ya, orang-orang hebat itu, saudara-saudara, mereka berikan semuanya karena mereka merasa uangnya tidak sanggup untuk menyelamatkan dia, membela dia. Saudara kekasih dalam Kristus, itu sebabnya mari kita, ya, jangan lagi kita saat kita beribadah nanti, saudara-saudara, ya, kembali lagi seperti semula kita beribadah. Mari ibadah kita harus beda daripada sebelum-sebelumnya. Katakan amin. Kita harus serius memuliakan Tuhan, kita harus serius melayani Tuhan, kita harus serius menyembah Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Beda dengan sebelum-sebelumnya, ya, karena kita sudah 1 bulan, saudara kekasih, ini minggu keempat kita beribadah mesbah keluarga di rumah-rumah melalui live seperti ini. Sudah 4 minggu, saudara. Ya. Ibu Marta bilang tadi pagi sudah 4 minggu. Sudah terasa. Berapa minggu lagi? Bayangin, sebulan lagi sudah tidur-tiduran, tidak kerja. Kalau Pak Salim masih kerja, ya saya ini, ya, baru saya tahu banyak tidur, ya, tidur baring-baring walaupun baca. Saya tidak tahu lagi di mana saya tidur, di mana saya berdoa, karena berdoa dengan tidur sama-sama. Saya berdoa di ranjang, ya tidur di situ, sambil doa sambil tidur. Jadi badan saya ngilu-ngilu. Betul, baru buat 2 minggu di stay at home itu, saudara. Baru 2 minggu. Kalau Pak Ali masih buka bengkelnya ada saudara, ya, masih bisa tertawa dia. Iya, yang melayani ininya. Tapi saya berdoa, saudara-saudara, hanya 3 doa saya. Setiap saya berdoa hanya 3 doa saya. Tidak ada jemaat GP Palembang yang sakit. Amin. Kalau ada sakit, saya harus besuk. Padahal dilarang besuk. Kalau bukan keluarga loh, tidak boleh Tuhan. Mohon Tuhan, jangan ada yang sakit di masa COVID-19 ini. Kalau ada yang sakit,
tidak boleh Tuhan, kalau boleh Tuhan tidak boleh ada yang sakit. Amin. Ya. Nah ini saudara-saudara, itu untuk jemaat di Palembang. Itu tidak pernah lepas. Itulah setiap doa itu yang pertama didoa. Karena takut dibilang nanti tidak bersuhu pendeta, takut corona, COVID-19 ini juga. Jadi serba salah saudara-saudara. Datang salah, tidak datang salah. Nah ini saudara-saudara. Jadi ini doa kita saudara-saudara ya. Nah saat kita mempersembahkan korban rohani kepada Tuhan saudara kekasih, kita lanjut. Ya mari kita jadikan gereja kita menjadi rumah doa yang sebenarnya. Saat kita mempersembahkan korban rohani berupa doa dan pujian, doa dan pujian tersebut harus terus berkelanjutan di dalam gereja kita saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, selama kita beribadah melalui live streaming ini, kita harus introspeksi diri. Katakan amin. Ya, introspeksi diri. Pertama, mulai saat ini mari kita jadikan Tuhan di atas segalanya. Amin. 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 Jadi kita jadikan Tuhan di atas segalanya. Sekarang kita punya semuanya, kita tidak bisa jalan-jalan. Ya. Misalnya ke bandara aja saya takut, karena di bandara itu orang simpang siur, saudara-saudara, ya, lalu lalang. Saya ke bandara takut, apalagi sudah 70 tahun. Yang kena serangan itu adalah usia-usia senja seperti kami ini. Jadi setiap saat adik-adik pergi, si Nathan inilah yang pergi kemana-mana. Kamu masih muda, kita tidak berani loh ke bandara. Antar ke bandara saya tidak berani, ya. Karena ini saudara kekasih, ya. Bayangkan saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kalau sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh banyak orang saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Ya, jadi yang pertama tadi, mulai saat ini mari kita jadikan Tuhan di atas segalanya. Katakan amin. Yang kedua, mulai saat ini lakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Katakan amin. Lakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Tak kalah hukum Tuhan kita lakukan dengan sempurna, maka Tuhan yang sempurna itu akan memberkati kita. Amin. Ya. Dua ini permintaan saya saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, mulai saat ini mari kita jadikan Tuhan di atas segalanya. Kemudian yang kedua, mulai saat ini lakukan hukum Tuhan dengan sempurna, supaya pada saat Dia datang, ya, kita bersama-sama dengan Dia. Masalah kematian sih mau dengan apapun, kalau saya katakan orang-orang banyak pendeta kok kena yaitu virus corona, banyak yang meninggal, dan saya katakan mereka sah-sah itu kan, ya, mereka melayani, dan kemudian kena, itu saya katakan mereka hanya cara matinya aja yang berbeda saudara kekasih dalam Kristus. Kalau saya tidak pernah negatif melihat apa yang terjadi kepada sebagian besar pendeta-pendeta. Saya katakan mereka itu adalah saints Tuhan saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu kekasih,
Tadi saya katakan Yesus membersihkan gerejanya. Jangan-jangan saya katakan tadi, apa yang kita alami saat ini, Yesus sedang membersihkan gerejanya, supaya semua kita semangat di rumah masing-masing. Tak kala kita sudah semangat di rumah masing-masing mesbah keluarga, kita balik lagi ke posisi awal kepada gereja kita beribadah, maka kita akan jadikan Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya artinya, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, dan kemampuan kita, dan juga mengasihi sesama. Ini kesempatan bagi kita, Bapak Ibu, untuk mengasihi sesama. Ya. Memberi yang terbaik untuk sesama. Ya. Sebagai ayat kunci, ayat terakhir, saudara-saudara, saya ambil dari Matius 22. Matius 22, ya, mengasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, kemudian mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22, 37 sampai 39 sebagai ayat penutup hari ini, saudara kekasih, karena memang ibadah kita hanya lebih kurang 1 jam seperempat, saudara kekasih. Saya akan baca ayat kunci dari Matius 22, 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kedua hukum ini, itulah yang saya katakan tadi, kita, saudara kekasih, melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Yang dimaksud melakukan hukum Tuhan dengan sempurna adalah tak kala kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan juga kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah yang disebut kita melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Amin. Kita berdoa, saudara-saudara,